warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo teman-teman Himanis dimanapun kalian berada. Selamat datang di podcast Himanis, podcast resmi dari Himpunan Mahasiswa Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Bersama saya sendiri, Usu Hadi Makailani, staf Departemen 5 Media Kreatif, yang akan menemani teman-teman dalam diskusi santai namun penuh insight pada hari ini. Pada episode kali ini, kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan anak muda dan tentu saja dunia bisnis kreatif, yaitu Build Your Coffee Brand by Ali Coffee ID. Dari passion jadi branding, dari kopi jadi peluang. Tema ini menarik untuk kita bahas bersama-sama karena industri kopi itu bukan hanya tentang minuman kopi saja, tetapi juga soal cerita, identitas, dan peluang bisnis. Nah, untuk membahas topik ini tentu saja saya tidak sendiri. Kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa yang ada di samping saya. Beliau memiliki dasar pendidikan manajemen, aktif berorganisasi sama-sama mahasiswa, bahkan sempat terjun langsung ke dunia kerja sebelum akhirnya membangun brand sendiri. Saat ini beliau dikenal sebagai founder Ali Coffee ID, sebuah brand kopi yang lahir dari passion dan berkembang menjadi sebuah peluang bisnis. Langsung saja kita sambut Kak Aulia Makarim Kamza. Terima kasih Kak sudah hadir di Himanis Podcast. Gimana nih kabar Kak hari ini? Alhamdulillah, sebetulnya baru fit. Kemarin sih sempat drop, cuman ya untuk Himanis kenapa tidak kita maksimalkan toh? Wah, sangat sekali. Nah Kak, kalau boleh flashback sedikit, awal mula Kakak terjun ke dunia kopi itu sebenarnya dari hobi, kebutuhan, atau memang sudah ada niat untuk buat bisnis Kakak sejak awal? Oke. Jadi sebetulnya kalau awal mulanya ini ide Ale Coffee itu memang saya dari semester 2. Itu sudah ada di benak bahwa saya mau bikin ini bisnis. Cuman kebetulan di periode itu saya aktif di organisasi kampus, terus juga pandemi, dan terakhir juga yang ketiga itu ya mungkin di fase kuliah kan. Jadi saya pikir daripada di periode itu saya manajemen waktunya masih kurang. Jadi daripada ada yang istilahnya terelakkan, saya tahu diri saya bahwa manajemen waktu nanti kurang maksimal, mending nanti ini bisnis di hold dulu. Jadi saya maksimalkan dulu di perkuliahan. Nah, akhirnya baru terrealisasi nih Ale Coffee di tahun 2023 pertengahan. Seperti itu. Dan Ale Coffee pun sebetulnya berawal dari hobi sih. Seperti itu, karena kebetulan saya sering hobi dan apalagi namanya, dan kebetulan ya kenapa tidak hobi saya ini beralih ke istilahnya pendapatan saya juga, seperti itu. Mungkin seperti itu sih awal mulanya. Oh, dari hobi ya Kak? Iya. Jadi Kak Karim ini semasa kuliah kan aktif berorganisasi, dan pernah dipercaya memegang posisi kepemimpinan. Menurut Kak Karim, apakah pengalaman berorganisasi tersebut berpengaruh dalam cara Kakak mengambil keputusan penting saat mulai membangun bisnis? Oke, ini yang menarik sebetulnya. Jadi saya kemarin posisi saya terakhir di organisasi kampus itu wakil ketua. Kebetulan namanya kita sebutnya ketua 2 di Himpunan Mahasiswa Administrasi Niaga PNUP. Lalu adapun istilahnya job desk saya sendiri memang di periode itu adalah eksternal. Jadi bukan internal organisasi tapi eksternal organisasi. Dan saya membawahi naungan minat dan bakat. Sehingga akhirnya adapun minat, saya jelaskan dulu mungkin ya di organisasi saya sebelumnya seperti apa. Jadi di minat dan bakat HMAN organisasi sebelumnya itu ada olahraga, ada kesenian, ada jurnalistik, ada cinta alam, ada bahasa, sampai terakhir kewirausahaan. Nah, sehingga akhirnya itu yang apalagi namanya itu di bawah naungan jabatan saya di periode itu.
Lalu adapun prodi itu memang job desk juga ke eksternal, di mana eksternal itu kayak ketemu dengan organisasi-organisasi yang ada di dalam kampus dan juga di luar kampus seperti itu. Jadi mungkin adapun juga apakah membantu atau tidak nih saya dalam berbisnis sekarang yang sangat membantu. Karena kan pastinya kita kembali dulu ke internal yang di bawah naungan jabatan saya kemarin, yaitu kan ada kewirausahaan. Sehingga di kewirausahaan sendiri ya kita belajar juga di kewirausahaan apa saja nih istilahnya pada saat kita mau berbisnis, seperti apa saja plan-plan what to do. Terus juga di bawah naungan saya ada jurnalistik. Jurnalistik ini kan istilahnya bagaimana cara kita menginformasikan kepada halayak umum kan, sehingga akhirnya kita terinfokan apapun istilahnya kegiatan kita, apa saja kegiatan kita itu bisa bisa orang mengetahui. Jadi di organisasi kampus juga sangat membantu di ranah dua itu. Ada korelasinya lah seperti itu. Adapun juga kalau yang di ranah eksternal ya akhirnya kan kita sering ketemu dengan orang seperti itu. Jadi ya akhirnya terbiasa lah kayak begitu. Oh, jadi pengalaman organisasi itu juga bisa membuat kakak itu jadi terbiasa. Iya banget. Jadi terbiasa banget karena kan sebagai wakil ketua umum juga kita kan membantu ketua umum. Sedangkan kan ketua umum jobdesknya bukan hanya di bidang minat dan bakat saja toh di prodi itu, sehingga akhirnya ada beberapa keputusan itu ya di bawah naungan saya seperti itu, sehingga akhirnya di bisnis yang saya sedang lakukan sekarang itu sangat membantu sekali karena ya terbiasa di waktu saya di organisasi kampus seperti itu. Oh, seperti itu ya Kak. Yeah. Sekarang kan banyak anak muda itu sekarang banyak anak muda menyukai kopi tapi belum berani untuk membuat itu jadi sebuah usaha. Menurut Kak Makarim, momen apa yang membuat kakak itu yakin bahwa passion di dunia kopi itu bisa dikembangkan menjadi sebuah brand atau sebuah bisnis yang serius? Oke. Jadi sebetulnya kalau di ranah kopi ini yang sebetulnya banyak yang meremehkan ya. Jadi sebetulnya di ranah F&B itu tidak semudah yang dilihat. Jadi mungkin orang hanya berpikir bahwa bikin kopi dapat uang ya selesai. Padahal sebetulnya jujur-jujuran saya pun Ale Coffee ini kebetulan alhamdulillah sudah jalan 2 tahun lebih. Ya tidak segampang itu rupanya. Jadi yang pertama sih mungkin kalau untuk bagaimana caranya untuk bisa menjadi bisnis yang baik, ya banyak belajar. Saya pun juga istilahnya waktu awal memulai ini bisnis juga ya tidak puas dengan hanya dapat ilmu itu saja, dapat ilmu yang bukan hanya sampai di situ pembelajarannya, tapi pada saat saya sudah memulai, bahkan sudah 1 tahun berjalan, bahkan sampai sekarang 2 tahun berjalan ya masih belajar. Apalagi kita sebagai pengelola bisnis kan, sebagai yang bertanggung jawab, sebagai owner, sebagai pemilik kan, yang dipikir bukan hanya penjualan, tapi bagaimana cara marketingnya, bagaimana di ranah finansialnya, dan itu kan semuanya harus dipelajari. Bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar tak udah tahu gitu, enggak. Kita kan pasti cari mana yang bisa lebih maksimal lagi, mana yang lebih efisien lagi seperti itu. Dan ada pun juga untuk di produk, itu kan pasti perlu yang lebih bagus lagi kan untuk kedepannya. Jadi kita bakalan untuk produk di Ale sendiri itu bukan hanya sekedar ya itu saja terus enggak, tapi kita bakalan upgrade terus seperti itu. Jadi ya pada intinya sih ya belajar. Jangan cepat merasa puas. Karena kadang yang merasa puas ya kalau misalkan cepat merasa puas ya terstuck di situ aja. Cuma pada saat memang mau belajar, mau upgrade diri, itu juga membantu di bisnisnya seperti itu. Dan itu bukan hanya di ranah F&B, tapi di segala macam bisnis yang sedang dilakukan seperti itu. Mungkin seperti itu. Oh, jadi dimulai dari kakak belajar ya? Belajar, pasti belajar. Nah, sebelum fokus di Ale Coffee ID, Kak Makarim juga sempat terjunkan ke dunia kerja, khususnya di bidang pemasaran ya? Betul. Terus menurut kakak, seberapa besar sih pengalaman kerja tersebut membentuk cara kakak membaca pasar dan menyusun strategi bisnis?
Sebetulnya sangat membantu ya, karena jujur saya bersyukur kemarin saya di pemasaran. Kebetulan saya juga bidangnya di pemasaran, sehingga akhirnya pada saat saya terjun di dunia kerja kemarin, eh, kebetulan saya kemarin kerja di bidang freight forwarding. Jadi istilahnya customer saya ini punya karakter yang berbeda-beda. Pada saat saya pitching ke calon-calon customer tuh, mungkin ada yang ada yang humble, ada juga yang sengak istilahnya kan, ada juga yang sengak. Nah, itu kan kita cari nih metodenya apa saja nih kira-kira caranya supaya bisa kita dapat hatinya. Jadi sehingga akhirnya pada saat saya di dunia kerja kemarin itu banyak sekali ilmu bagaimana caranya pada saat di dunia bisnis saya bisa jalankan kira-kira kebutuhan pemasaran saya ini seperti apa saja, terus pasar saya apa saja, sehingga sangat membantu sekali pada saat di kantor kemarin seperti itu. Apalagi khususnya saya di pemasaran. Ya jujur-jujuran saya kemarin skripsi S1 saya kemarin itu pemasaran juga. Seperti itu. Jadi ya memang bidang saya memang di pemasaran kayak gitu. Nah Kak, kalau kita bicara soal brand kopi, menurut Kakak apa hal paling penting yang harus dipikirkan oleh pemula Kak? Apakah dari konsepnya, rasa kopinya Kak, atau nama brand, atau justru lebih ke ceritanya? Sebenarnya semuanya harus semuanya, itu bukan hanya salah satunya. Cuman kalau kopi itu pastinya yang paling utama itu di pemasarannya terdahulu. Karena bagaimana caranya orang tahu kita punya brand kopi, kita punya brand usaha, pada saat orang tidak tahu mau seenak apa itu kopi, istilahnya produknya. Dan pada saat orang tidak ketahui ya bakalan orang nggak bakalan tahu. Jadi pasti yang paling utama itu pasti pemasarannya itu lebih dahulu. Cuman intinya korelasi antara pemasaran sama kualitas produknya harus seimbang juga. Jadi pada saat orang tahu produkmu, bahwa contoh seperti saya punya es kopi alen kan, es kopi alen. Ya, es kopi alen itu pada saat saya pasarkan ke halayak umum, pada saat ke masyarakat bahwa saya punya brand namanya es kopi alen. Ya pada saat orang tahu dan mau mencoba ya harus enak juga itu kualitas produknya. Jangan sampai pada saat hanya sekedar tahu dan dia coba rupanya B aja rupanya. Nah, itu kan sangat merugikan kita sebagai pemilik bisnis. Sehingga akhirnya antara pemasaran dan quality produk itu harus seimbang, harus ditingkatkan. Lalu yang kedua yang biasa orang salah tafsirkan itu di ranah finansial. Nah, di ranah keuangan ini sangat ketat sekali. Kita sebagai pemilik produk kasarnya ini agak pelit-pelit sedikit, agak seke-seke iya. Karena kalau misalkan terlalu jor-joran juga, ya itu bakalan tidak bikin balance finance juga. Sehingga akhirnya harus diperhatikan baik-baik itu finansial. Nah, kalau saya istilahnya juga bahas soal finansial, kan di finansial itu pasti kalau kita punya bisnis itu kan pasti ada operasional. Ada, kalau saya sebagai yang pelaku pebisnis F&B itu kan ada ada costingan bahan kan. Nah, dari costingan bahan ini ya itu masuk juga di finansial. Dan juga ya pastinya kayak mungkin apalagi namanya kayak pajak dan lain-lain, itu istilahnya di finansial semua. Jadi bagaimana caranya untuk finansialnya baik, ya perhatikan dulu nih kebutuhannya apa, terus nanti dipersiapkan baik-baik di keuangannya seperti itu. Karena banyak yang meremehkan ini juga. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa finansial ini memang pemasaran ini ujung tombaknya, tapi finansial ini jantungnya. Jadi pada saat salah satunya ini pada saat finansialnya tidak bagus, ya matilah itu usaha seperti itu. Dan yang terakhir mungkin di manajemen. Banyak juga yang orang kurang paham di ranah manajemen. Saya jujur di tim Ali itu kita anggap semua kita adalah keluarga. Jadi bukan hanya sekedar kerja. Jadi pada saat teman-teman di tim Ali ini bekerja ya merasa ya ini rumah saya. Saya selalu tekankan itu pada saat evaluasi, pada saat mungkin lagi ngobrol-ngobrol tipis-tipis ya itu sering saya sampaikan bahwa ya kalau memang ada keluh kesahmu, ada mungkin mau ditanyakan langsung aja tanyakan. Kita maksudnya di sini ini kan rumahmu juga.
kenapa tidak kalau misalkan kau cerita saja apa keluh kesahmu. Jadi di ranah manajemen yang saya maksud ini bukan hanya sekedar kayak SOP-nya apa, terus apalagi namanya kayak job desk ini karyawan apa saja, tapi bagaimana caranya ini juga karyawan nyaman. Tapi mereka juga paham tanggung jawabnya seperti apa. Jadi saya jujur kalau saya di Ali itu dilihat sebagai kakak, tapi dilihat juga sebagai atasan seperti itu. Karena ya saya sering juga ajak ngobrol ke tim, ke teman-teman tim di Ale, bukan hanya masalah pekerjaan, tapi mungkin masalah keluarga mereka, bahkan masalah asmara mereka. Itu biasa mereka sering cerita juga, dan saya tidak ada masalah selagi itu tidak merugikan seperti itu. Jadi ya pasti di manajemen juga itu memang harus betul-betul di handle baik-baik lah. Mungkin di manajemen tuh kayak tadi mungkin saya sudah sampaikan di ranah SOP-nya, job desk-nya karyawan, sama ya kenyamanan karyawan kerja, dan tapi mereka tetap harus bertanggung jawab seperti itu. Ini cukup. Oh, jadi yang peran pentingnya itu ada di pemasaran, manajemen, dan finansial. Betul, di keuangan. Nah, kalau melihat sekarang kan banyak anak muda juga ingin memulai usaha. Ya. Menurut kakak, kesalahan paling umum yang sering dilakukan oleh anak muda saat memulai bisnis itu apa? Terlalu cepat puas belajar. Jadi merasa bahwa pada saat baru awal udah dapat ilmu misalkan dia sudah dapat pembelajaran dari si A kan, misalkan dapat ilmu satu kali, udah merasa paling pintar, terus udah merasa udah perlu saya sudah tidak perlu lagi dapat masukan apa, padahal itu salah. Memang harus belajar terus. Sama mungkin yang kedua itu juga jangan meremehkan. Jadi jangan anggap contoh ini contoh seperti ini pada saat meremehkan itu dalam artian misalkan kita punya kompetitor kan, ya kompetitor. Oh ini kompetitor ini misalkan dia kalau misalkan di ranah F&B, di ranah kopi itu dia bisa menjual berapa cup, pasti juga bisa nih. Nah, satu sisi itu memang bagus buat diri sendiri, istilahnya memotivasi kan. Cuman ada juga istilahnya yang menganggap bahwa dia seharusnya bisa, masa saya tidak bisa. Cuma disalahartikan itu yang masa saya tidak bisa juga ya. Sehingga akhirnya dia meremehkan kompetitornya, padahal si kompetitornya ini udah berapa tahun, udah punya nama, sehingga padahal dia masih baru. Sehingga ya itu mungkin meremehkan itu dihindari sekali. Kayak gitu. Tapi yang ketiga tadi saya lupa apa yang mau saya sampaikan, ada itu soal awal mulai itu ya pasti banyak berdoa sih, itu yang paling utama, ibadah. Iya, karena segala macam kepemilikan yang kita punya, segala macam rezeki kan pasti tetap punya Tuhan, punya Allah SWT. Jadi tidak bisa dipungkiri pada saat kita punya masalah, diizinkan punya rezeki, diperlancar rezekinya itu kan atas izin Allah juga. Jadi mungkin ini 3. Nah, rata-rata orang-orang tidak pelariannya ke situ, tidak pelariannya ke ibadah. Terlalu memikirkan saya bisa sendiri, padahal ya kita tidak bisa sendiri tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Ini bukan saya kelas agama ya, cuman ya relate apa yang saya alami seperti itu. Saya jujur awal-awal saya memulai bisnis itu tidak pendekatannya ke situ, tidak pendekatannya ke Tuhan, ya ke Tuhan. Saya pikir ya saya bisa belajar, saya bisa dijalankan juga, bla bla. Cuman ada waktu-waktunya itu, waktu tahun pertama, bahkan di beberapa masalah-masalah yang sebelumnya itu yang malah bikin tidak tenang hati. Nah ini kan kita bagaimana caranya finansial aman, sebagai pemilik bagaimana caranya usaha kita aman, diri kita juga harus aman. Nah pada saat bisnis aman tapi diri kita tidak aman kan itu kan tidak enak juga toh. Nah kita kan maunya ini bagaimana dua-duanya ini aman. Jadi jangan hanya pikir bisnisnya saja, tapi pikir juga diri sendiri. Nah pikir diri sendiri itu bagaimana ya, harus tenang dong. Harus tenang dalam dalam melakukan segala macam kegiatan. Ya yang bikin tenang apa ya, pasti pendekatan kita kepada Tuhan dong. Seperti itu. Jadi ini mungkin 3 lah. Terlalu puas belajar, meremehkan orang lain,
Sama yang ketiga ya kurang ibadahnya mungkin. Kurang pendekat pada Tuhan ya. Betul, seperti itu. Nah, di tengah banyaknya coffee shop sekarang Kak, bagaimana cara sebuah brand kopi itu punya ciri khas tersendiri dan tidak tenggelam di pasar? Mungkin bisa diceritakan strategi bisnis Ale Coffee ID tersendiri Kak? Oke, ini sebenarnya menarik karena baru saya bahas ini di evaluasi kemarin, betul-betul memang kemarin. Jadi kan kalau Ale Coffee ID ini kan kita punya, yang kita jual itu adalah ketenangan sama nuansa alamnya. Sehingga pada saat orang-orang yang dari kota, yang istilahnya kayak hidup pikuk, orang-orang urban ini yang kayak capek mungkin dengan dunia perkotaan, terus sibuk mungkin dengan pekerjaan, resahlah istilahnya dengan pekerjaannya. Ale Coffee ini istilahnya hadir untuk bagaimana caranya supaya teman-teman orang-orang ini bisa datang ke Ale dan dapat ketenangannya seperti itu. Jadi untuk Ale Coffee sendiri pasti yang kita jual itu tempatnya terlebih dahulu. Dimana tempat kita itu pasti kita menawarkan ketenangan sama nuansa alamnya. Jadi pasti istilahnya ndak rugi lah kalau misalkan mungkin 15 menitan dari kota ke Ale Coffee itu ndak rugi lah daripada jauh-jauh istilahnya kemana toh, mending healing misalnya ke Ale Coffee karena ya itu nih kita jual ketenangan sama nuansa alamnya seperti itu. Lalu yang kedua pastinya produk. Jadi kita di produk itu mungkin kalau es kopi aren itu sudah umum lah, banyak sekali pasti istilahnya dunia kopi yang lain itu punya es kopi aren, itu tidak bisa dipungkiri. Cuman kalau saya di Ale Coffee saya ada menawarkan cold brew strawberry, namanya Bu. Minuman. Dan itu harus dicoba karena saya bisa yakin ini beda dari yang lain-lain juga. Karena kita menggunakan cold brew seperti itu, dan saya pikir Ali juga salah satu yang awal-awal lah juga memakai cold brew. Ya walaupun ada juga yang senior usaha bisnis yang ada yang sudah memiliki cold brew, ya Ali pun juga punya cold brew, punya produk yang dari cold brew juga seperti itu. Jadi harus coba itu Bu, seperti itu. Jangan lupa dicoba. Iya. Nah, Kak, menarik pelanggan baru itu kan satu hal, tapi mempertahankan pelanggan lama juga tidak kalah jauh penting. Ya. Apa strategi sederhana tapi efektif yang biasanya Kakak terapkan agar pelanggan itu tetap loyal kepada bisnis Kak? Oke. Jadi ada beberapa hal itu memang kita tekankan di Ale. Yang pertama itu di pelayanan, sama yang kedua di hospitality. Nah kalau pelayanan ini kan ada memang di job desk-nya. Adapun job desk-nya itu kayak pada saat menjelaskan produk itu harus seperti apa, terus harus cepat clear up itu kayak membersihkan makanan atau minuman yang sudah kosong di meja-meja, membersihkan meja seperti itu di dalam pelayanan. Yang paling utama itu di mana ya, di hospitality. Hospitality yang seperti apa, yang kayak keramahan kita terhadap customer, terus bagaimana caranya ini kita hangat lah terhadap customer. Nah, jadi kalau di Ale sendiri saya tekankan memang di kasir. Jadi pada saat customer itu masuk saat mereka masuk, pastinya kita ucapkan selamat siang kah, selamat malam, selamat pagi. Nah, terus kita pada saat dia mau pesan ya kita langsung tanya nih, bilang lagi mau kopi atau non kopi Kak. Nah terus pada saat dia sudah bertanya soal menu, ya misalkan si customer-nya bingung, ya kita bakal merekomendasikan. Kalau misalkan dia mau kopi, ya kita rekomendasikan nih kakaknya mau yang creamy atau mau yang bold nih Kak kopinya. Kalau memang mau yang yang bold, mungkin saya bisa rekomendasikan ke americano mungkin, atau enggak ke base cold brew seperti itu. Yang mau yang creamy, kita pasti rekomendasikan ke yang es kopi Ale, es kopi Kaluku, ada Ale Nabati juga. Dan bahkan juga istilahnya kita bakalan sebetulnya yang dimau sama si customer ini, kita bakalan bantu tuh. Terus yang selanjutnya, nah ini yang paling penting, ini yang biasa sebenarnya dianggap hal kecil cuman berdampak besar.
Jadi saya selalu tanyakan itu kepada customer pada saat saya misalkan lagi ngebar toh, ataupun teman-teman yang di Ale barista-barista yang lagi ngebar. Saya selalu tekankan seperti ini pada saat kalian ini melayani seseorang, tanyakan namanya siapa. Nanti kalau sudah tahu namanya siapa, misalkan kau tahu nih apa nama siapa nama customernya itu, jangan lupa sebut namanya. Jadi kebetulan saya dapat itu pada pengalaman saya di Jakarta. Jadi ada kafe di Jakarta itu, dia langsung aja kenalan saya pada saat saya datang. Halo mas, kenalan, namanya siapa gitu kan. Terus pada saat dia sudah tahu nama saya, dipanggil nama saya, dan itu beda feelnya. Pada saat dia memanggil nama saya sama hanya dipanggil mas atau kak. Sehingga akhirnya pada saat di Ale Coffee saya terapkan itu, dan memang berbeda. Jadi saya selalu sampaikan ke teman-teman tim di Ale itu bahwa beda itu perasaannya customer itu pada saat hanya dipanggil kak atau mas atau mbak atau enggak sama dipanggil namanya juga, itu bakalan beda sekali, bakalan menyentuh di hati lah. Nah jadi akhirnya pada saat diterapkan metode seperti itu ya alhamdulillah juga adalah itu yang customer yang mungkin datang balik karena mungkin merasa nyaman. Jadi untuk bagaimana caranya, kalau saya ambil kesimpulan bagaimana caranya ini bisa customer yang baru bisa menjadi customer yang tetap, bisa menjadi customer loyal lah bahasanya. Ya, pastinya yaitu antara kualitas produk sama pelayanan ataupun hospitality itu harus sejalan juga, harus semaksimal mungkin lah kayak gitu. Jadi bukan hanya sekedar melayani, bisa kok kita melayani hanya kalau kak selamat siang bla bla bla, tapi tanpa emosi, tanpa mungkin tidak ramah, hanya sekedar kayak menyampaikan yang ada di pelayanan. Nah, hospitality ini yang membantu di pelayanan itu. Mungkin kita senyumkah, pembawaan kita energinya harus baik. Nah, itu kan akhirnya si customer juga bakal merasa nyaman. Ditambah lagi kualitas produk harus lihat enak. Kalau kualitas produk enak, itu bakalan istilahnya kayak, di sini sudah ambience tempatnya tenang, produknya juga enak, orang-orangnya juga ramah. Ya kita kesini lagi deh. Dan alhamdulillah itu banyaklah yang seperti itu di Ale Coffee, dan saya pun senang seperti itu. Jadi contoh nih apa pula treat saya kepada customer loyal. Jadi pada saat ada saya mau launching menu baru, yang saya kasih coba pertama itu pasti ke customer loyal dulu. Saya rasa perlu pertimbangan juga, ini enak atau tidak, kurangnya di mana, atau tidak sudah paskah. Nah kalau memang sudah pas ya akan kita jual seperti itu, dan itu kita kita coba ke customer loyal, kita kasih coba dulu ke customer loyal. Karena pasti customer loyal juga lebih enak juga memberi masukan. Bahkan customer loyal saya juga beberapa itu bahkan sampai sering bercerita juga sama tim saya, sama tim Ale, dan itu kan pasti ada akhirnya hubungan emosional yang terbangun toh, jadi yang bikin lebih menyenangkan dan lebih nyaman juga seperti itu. Oh jadi kita harus jadi kakak kita harus ramah kepada pelanggan tadi. Ya hospitality lah di pelanggan itu bisa kembali lagi. Jadi memang harus dua, hospitality sama kualitas produk seperti itu. Nah, saya mau nanya lagi nih. Sekarang kan banyak yang masih bingung di tahap awal usaha itu. Menurut kakak lebih penting mana di awal? Lebih penting mana di awal produk? Bikin usaha. Menurut Kak Karim lebih penting mana di awal, produk yang bagus atau pemasaran yang kuat? Dan kenapa? Jujur kalau saya ditanyakan itu tidak ada itu yang lebih. Harus memang dua-duanya ini lebih. Karena kalau misalkan cuma salah satunya ya pasti bakalan tidak balance toh. Oh jadi keduanya itu harus beriringan. Harus beriringan. Jadi antara kualitas produk sama pemasaran ini harus seimbang. Karena kalau tidak seimbang ya pasti bakalan ada minus salah satunya begitu. Ya seperti yang saya sampaikan di awal mungkin soal kalau misalkan kualitas produknya udah bagus nih, rupanya pemasarannya kurang. Ya siapa tahu produknya. Itu yang pertama toh. Terus yang kedua, kalau misalkan kualitas produknya yang kurang tapi pemasarannya udah bagus banget, ya pasti orang yang mencoba, yang tahu dari pemasaran dan mencoba produknya kan pasti bakalan
merasa kayak dirugikan. Jadi sehingga dua-duanya harus beriringan. Cuman kalau ditanya awalnya yang mana yang harus memang istilahnya di antara dua ini ya, memang harus yang diperhatikan pasti di pemasaran. Pasti di kualitas produk dulu. Karena kan kita tidak mungkin buat bisnis pada saat produk kita tidak maksimal toh. Apalagi kalau di F&B tidak mungkin kita terjun di dunia F&B pada saat produk kita tidak enak. Istilahnya kan kita bikin usaha ini di ranah F&B kan bagaimana caranya hasil produk yang saya bikin ini bisa dicoba oleh halayak umum, oleh masyarakat. Seperti itu. Jadi yang pasti harus yang dipikirkan itu di ranah quality produknya dulu. Nanti baru pada saat quality produknya udah mantap, baru ke pemasaran. Jadi keduanya itu saling menentukan ya. Saling menentukan pastinya. Cuma kalau ditanya harus mana nih di antara dua ini yang paling banget untuk di awal ya pasti di kualitas produk dulu, khususnya di ranah F&B. Kayak gitu. Oh ya seperti itu ya Kak. Nah, dalam perjalanan membangun Ali Coffee ID, tantangan paling berat apa yang pernah Kakak hadapi dan bagaimana cara Kakak menyikapinya agar tetap bertahan? Saya jujur awal Ali Coffee itu mungkin pertama karena saya karena saya di mana di dalam bukan di depan, bukan di poros jalanan, karena saya di dalam kampus juga lokasinya. Sempat 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan pertama itu sepi, tidak ada pelanggan. Jadi pelanggan itu customer itu hanya teman-temanku gitu. Saya punya teman-teman, pasangan saya punya teman-teman, barista saya punya teman-teman, mungkin kayak begitu sih, yang istilahnya tidak umum lah. Nah ini kan akhirnya jadi bahan evaluasi tuh, kira-kira di mana ini kesalahannya ini, minusnya kita di mana ini. Dan rupanya ya kalau di pengalaman saya itu banyak yang keluhkan juga soal produk di periode itu. Mungkin dari lamanya bikin produk, terus ada pun juga yang kedua produknya juga katanya masih kurang, sampai yang ketiga yaitu ke pemasaran. Karena orang tidak tahu nih, karena kebetulan tempat saya bukan di poros, akhirnya orang tidak tahu lokasi saya di mana. Nah, akhirnya kan ini tiga-tiganya saya evaluasi dari ranah SDM-nya, dari ranah kualitas produknya, sama di ranah pemasarannya. Akhirnya kalau di ranah kualitas produk, kalau di ranah SDM itu, akhirnya saya bikin SOP melayani itu seperti apa saja. Bagaimana pada saat customer datang, pada saat customer istilahnya mau memesan, sampai si customer itu selesai memesan, bahkan sampai dia pulang. Itu saya tuliskan itu, saya buatkan itu SOP-nya. Terus yang kedua itu di ranah kualitas produk. Ya karena adanya evaluasi kualitas produk saya yang katanya masih kurang, ya akhirnya saya banyak belajar lagi. Kebetulan saya banyak yang membantu lah. Itu juga yang saya syukuri, banyak yang membantu saya di awal-awal di awal-awal saya membangun bisnis Ali ini. Jadi ada beberapa teman saya, beberapa guru saya juga, saya bisa sampaikan dia adalah guru saya juga. Jadi yang banyak bantu juga. Jadi di ranah bantunya itu kayak, ini nih harusnya kamu bikin yang seperti ini produknya. Ini produk masih kurang karena begini. Terus yang kedua juga, ya akhirnya dia bantu juga untuk di-trainingkan gitu si tim juga di training baik-baik sesuai dengan job desk yang ada. Bagaimana caranya bikin produk itu lebih efisien lagi, lebih cepat lagi. Seperti itu, bahkan sampai diantarkan ke customer itu bagaimana. Nah seperti itu. Nah itu kebetulan guru saya tuh yang membantu juga ya. Yang ketiga ya pemasaran. Jadi pemasaran itu ya akhirnya membantu juga. Akhirnya orang kayak ada tempat balik di dalam di dalam kampus, coba deh kesana deh. Nah rupanya kan ya itu maksudnya membantu sekali. Jadi saya bangun Ali itu di bulan November pertengahan, baru ramai itu setelah bulan puasa di tahun 2024. Baru istilahnya orang banyak tahu, baru berdatangan itu, ada kafe di sini, ada kafe di sini, kayak gitu. Sama pengalaman paling menyebalkan itu di ranah SDM sih sebetulnya. Kan jujur di tim kita ini kan orangnya berbeda-beda. Sama kayak teman-teman pasti di organisasi juga punya karakter yang berbeda-beda toh. Nggak yang istilahnya satu karakter semua. Nah, ini pasti kita sebagai teman-teman, ketuanya teman-teman pasti pusing terkadang.
kira-kira bagaimana ini cara handle ini sekitar berapa orang ini di kepengurusan. Begitu pula di bisnis. Kita kan, saya kan juga sebagai pemilik tim saya ini bukan hanya dengan karakter yang semuanya ini sama. Kebetulan Ali itu ada sekitar 12 orang sekarang. 12 orang, nah 12 ini punya karakter yang berbeda semua. Ada yang pemarah, ada yang sensitif, ada yang humoris, ada yang riang, ada yang pokoknya berbeda-beda semua lah. Jadi ya kalau saya kemarin itu sempat yang menyebalkan itu di ranah SDM, ya tidak mau mendengar. Karyawan yang tidak mau dikasih tahu. Itu kan jujur bakalan merugikan bagi timnya juga, bukan hanya bagi saya, dan hanya untuk Ale, tapi untuk teman-teman yang satu tim dengan dia. Nah, cuman ya alhamdulillahnya juga dia mau berubah. Ada juga yang mungkin keluar kayak begitu. Cuman yang paling saya syukuri itu yang mau berubah, mau belajar gitu. Cuman ya itu yang paling sulit juga dihadapi itu pasti di ranah SDM. Karena orang yang kita hadapi ini. Cuman ya harus kita pintar ini bagaimana caranya manage ini teman-teman di tim Ale Coffee ini. Dan ya itu nih terbantu saya di pemasaran pada saat saya kerja kemarin, karena pada saat saya di kerja kemarin itu saya mencari tahu bagaimana untuk pendekatan kepada calon-calon customer saya. Nah itu pula yang saya terapkan di Ale Coffee. Contoh misalkan ada karyawan saya yang sensitif, ya kita ambil hatinya dengan cara yang mungkin dengan lebih baik, lebih kayak iba pada saat dia punya masalah seperti itu. Nah pada saat yang humoris, ya sering bercanda juga. Kita bawa dalam bercanda, tapi ya tetap ada batasan, dan saya pungkiri itu. Jadi intinya masing-masing karyawan tim di Ale Coffee ini punya karakter yang berbeda-beda, dan saya juga berbeda-beda caranya handle semua kayak gitu. Mungkin seperti itu. Ya seperti itu ya Kak. Ya. Nah, tren kopi dan gaya hidup anak muda kan cepat sekali berubah. Ya. Menurut Kakak bagaimana cara sebuah brand kopi itu tetap relevan tanpa kehilangan identitas dirinya teman sekarang Kak? Yang sekarang ini yang menarik sebetulnya dan karena positif ya. Di tahun lalu itu tren olahraga itu masih kurang. Ini kalau saya bahas soal tren yang sekarang ya. Di tren yang tahun lalu itu orang masih kasar sekali ini, khususnya di ranah Makassar ya. Orang itu masih mungkin ke klub, mungkin ke begadang, kayak yang main game mungkin mabar sampai jam 2 malam, jam 3 malam, begadangan. Terus istilahnya bukan pola hidup sehat itu belum dilakukan lah. Ini saya bercerita dikit ya. Pola hidup sehat itu masih kurang orang yang melakukan itu, khususnya di Sulawesi Selatan dan Kota Makassar seperti itu. Cuma di tahun 2025 ini saya pikir tren yang keren ini karena orang udah sudah sadar ke ranah hidup sehat, kayak mungkin lari pagi, sepeda, apa yang akhirnya kalau di ranah khususnya saya di ranah kopi, akhirnya kan orang tahu nih kira-kira produk yang sehat itu seperti apa. Nah akhirnya di Ale Coffee sendiri kita yang kita upgrade itu produknya itu akhirnya bukan hanya es kopi aren saja, tapi kita upgrade juga nih. Ini kita juga punya base espresso, contoh kayak americano, kayak cappuccino, mochaccino, bahkan magic istilahnya toh. Nah ini kita akhirnya kita boost juga ini marketing di sini, dan produk yang khususnya americano, karena americano juga sedang naik tahun ini penjualannya, khusus bukan hanya di Ale ya, tapi di semuanya tren orang minum americano itu akan naik. Jadi kalau di Ale Coffee itu akhirnya teman-teman tim di Ale itu lebih bagus lagi cara bikin produk americanonya, bukan hanya asal-asalan seperti itu, karena orang sudah aktif nih. Jadi pada intinya bagaimana caranya bisa tetap hidup, ya adaptasi dengan tren apa saja yang sedang tren di tahun itu. Jadi kalau misalkan mungkin kalau saya ya, kalau misalkan
di Ale Coffee tidak beradaptasi dengan tren yang ada. Ya mungkin saya tidak bus itu americano, mungkin hanya masih es kopi Alan yang bakalan saya bus. Tapi kan tidak, karena adanya adaptasi, adanya tren yang sehat sekarang, sehingga akhirnya saya bisa bus juga produk-produk saya yang lain seperti itu. Ya contohnya seperti americano. Jadi ya harus beradaptasi, tapi jangan lupa juga dan identitas kita kayak gitu. Oh, jadi kakak terus beradaptasi dengan tren yang ada dan tapi tetap Dengan kualitas produknya, tetap juga kita maksimalkan kualitas produknya. Jangan hanya istilahnya beradaptasi tapi tidak maksimal, itu kan salah. Iya. Jadi kita harus juga beradaptasi juga, tapi diusahakan juga maksimal gitu, kayak gitu. Nah, saya mau nanya lagi nih Kak. Ya. Nah, di era digital seperti sekarang kan hampir semua brand bermain di media sosial. Ya. Menurut Kak Makarim, seberapa penting peran media sosial dalam membangun brand, khususnya untuk bisnis yang baru merintis? Banget sih, penting banget. Dan saya pikir bukan hanya di bisnisnya, tapi bahkan di teman-teman Imanis juga pasti perlu sekali nih media sosial untuk memberitahukan kegiatan-kegiatan apa saja, informasi-informasi saja. Jadi kalau saya tanyakan apakah media sosial itu membantu sekali, sangat membantu. Saya jujur sekarang lagi pelajari ini ads, bagaimana itu cara ads itu bekerja, karena di khususnya kayak di TikTok ada, di Instagram juga ada, bahkan sekarang ini Facebook pun di Meta juga sekarang sudah ada Meta Ads. Nah itu kan Meta Ads ini bagaimana caranya kita bisnis kita ini di advertising sama sosial media tersebut. Jadi contoh di ads itu kalau kita bahas di Instagram ya, contoh konten apa nih yang mau kita up di mana di Instagram. Nah itu sudah bisa kita kasih keterangan, contoh radius jaraknya itu berapa kilo, terus berapa hari di up ini di ads, terus rentang usianya dari keberapa sampai keberapa, pasarnya apakah laki-laki atau perempuan. Nah itu semua bisa diatur itu di ads Instagram. Kalau Meta Ads itu setahu saya lebih banyak lagi pilihannya, bahkan sampai HP apa saja yang digunakan itu bisa dikasih opsi apakah menggunakan iOS atau menggunakan Android seperti itu. Jadi kalau sosial media itu kalau ditanya ya sangat membantu, karena di sosial media itulah kita memberitahukan informasi kegiatan kita apa saja, terus produk kita apa saja nih yang harus masyarakat tahu. Terus betul, apa saja istilahnya launching produk baru kita apa saja. Itu kan launching produk kan nggak mungkin dong kalau orang tidak tahu. Maksudnya orang kita launching produk terus orang nggak tahu, kan rugi dong jatuhnya untuk untuk kitanya, padahal kita sudah launching produk. Nah di sosial media itulah sangat membantu. Dan ya itu saya sampaikan bahwa jangan bosan untuk belajar, karena beda ini Instagram, beda ini TikTok, beda ini Meta, beda semua fitur-fitur yang ada. Jadi memang harus dipelajari seperti itu. Walaupun dari tim Ali ini sudah ada tim editornya juga, ada tim sosial ada juga tim kalau di Ali itu namanya tim pemasaran. Nah, pemasaran itu ada salah satu editor. Walaupun di Ali juga sudah ada tim pemasaran, cuma saya juga harus tahu dong kira-kira apa saja nih media yang bisa kita gunakan. Terus apakah di TikTok apa yang kita up di TikTok, terus apa yang kita up di Instagram, itu kan pasti harus berbeda karena masing-masing punya keunggulannya sendiri seperti itu. Jadi media sosial itu memberikan peran penting sekali nih untuk membangun bisnis. Iya. Jadi jangan asal sama satu. Sosial media juga harus bagus, jangan asal bikin konten. Harus memang maksimal itu kontennya, apakah di ranah feeds atau di ranah reels, supaya orang lebih menarik juga untuk melihat, kayak gitu. Nah, pertanyaan terakhir Kak. Ya. Banyak mahasiswa mungkin berpikir memulai bisnis itu butuh modal besar.
Menurut Kak Makarim, seberapa besar peluang mahasiswa untuk memulai usaha kopi dengan keterbatasan modal? Apakah harus langsung coffee shop atau bisa mulai dari bisnis kecil? Nah, ini sebetulnya yang yang menarik untuk kita bahas ya. Karena jujur, kalau saya pribadi, saya kemarin modal sendiri untuk jalankan usaha Ale yang ada. Cuman ya beberapa hal itu pada saat jalannya Ale, memang saya pinjam modal di orang tua. Cuman ya memang harus baik, maksudnya bukan hanya kasih tidak, tapi pinjam gitu. Nah, itu kan di pengalaman saya. Cuman di pengalaman teman-teman saya, ada juga yang pinjam modal dulu, pinjam modal atau enggak bikin proposal bisnis. Kalau memang istilahnya mau langsung besar ini modal yang dibutuhkan toh, memang bikin proposal bisnis. Ya proposal bisnis itu isinya apa saja ya, pastinya bidang usahanya apa, terus pasarnya siapa, kenapa bikin itu usaha, alasannya apa, kira-kira range-nya penjualan itu berapa, omsetnya berapa, itu kan di proposal bisnis itu dibahas tuh kayak gitu. Cuman kalau memang istilahnya memang kalau memang rupanya tidak memahami ataupun rezekinya di proposal bisnis dari kecil-kecilan saja tidak masalah juga. Karena saya juga punya beberapa kenalan, saya punya beberapa teman, dia memang step by step. Jadi betul-betul memang ada teman saya punya kafe di Perintis, itu tepatnya di Jalan Bung. Saya ingat sekali itu awal mulanya dia dengan tabungannya yang ada, dan dia istilahnya dia patungan lah sama timnya. Ini dia segini. Jadi awalnya cuma hanya kedai kecil aja. Jadi dia sewa lahan, terus dia jalan nih. Mungkin dia beli alat-alat yang sesuai dengan budget yang ada. Nah, berjalannya waktu dia upgrade lah itu tempatnya. Karena dia istilahnya sewa lahan, dia rapikan itu tempatnya, terus dia bikinlah itu kanopi, tempat duduknya diperbaiki, sampai akhirnya berjalannya waktu, terus pelanggan juga berdatangan, akhirnya dia upgrade besar-besaran. Betul-betul memang dia bikin bagus itu akhirnya tempatnya, dan itu yang punya cafe salah satu yang bantu saya juga. Maksudnya saya bisa sampaikan juga bahwa dia guru saya juga di awal bulan saya bangun bisnis kemarin. Jadi pada saat memang istilahnya kalau modal memang tidak mencukupi, ya dari kecil-kecilan nih. Kenapa tidak? Karena saya istilahnya bisa sampaikan bahwa ada loh teman saya, kenalan saya, dan ini orang dekat saya juga. Bisa dia step by step, bisa akhirnya sampai sekarang ya rame terus nih, dan tempatnya juga bagus. Yang penting serius dan istilahnya jangan cepat puas sama kerja keras lah. Karena saya pikir teman saya ini bisa sampai di tahap itu bukan karena bukan hanya karena merasa cepat puas dan tidak bekerja keras, pasti saya yakin tidak. Dia pasti mati-matian juga. Bagaimana caranya supaya brand saya juga naik, terus istilahnya apa saja lagi nih kegiatan-kegiatan yang saya lakukan, terus produk saya evaluasinya apa saja, itu kan pasti dimaksimalkan semua di situ. Jadi bagi teman-teman memang yang secara modal mohon maaf sebelumnya kurang, dari kecil-kecilan juga tidak apa-apa. Yang penting niatnya baik, jangan niatnya buruk. Karena kalau niatnya buruk ya mohon maaf, Tuhan apa sih yang tidak ditahu sama Tuhan, dan niat kita, tapi pada saat niat kita baik, pasti Tuhan mencarikan, pasti Tuhan tahu jalannya untuk hambanya seperti apa saja pada saat kita punya niat yang baik seperti itu. Gitu mungkin. Oh, seperti itu ya Kak. Ya. Nah, sebagai menutup sesi diskusi kita, Ya. apa pesan Kak Makarim untuk mahasiswa administrasi bisnis atau anak muda yang masih ragu memulai usaha dari passion mereka? Kalau saya simple, ini saya selalu sampaikan, hargai proses, jangan protes. Karena terkadang orang itu dia tidak dihargai prosesnya, terlalu banyak mengeluh.
Betul. Banyak sekali mengeluh, banyak sekali kayak saya merasa susah, padahal lebih banyak juga yang lebih berat juga masalah-masalahnya mungkin. Jadi ya hargai saya prosesnya. Dalam artian proses itu terus menerus belajar, terus menerus mencari tahu sesuai dengan bidangnya ya. Jangan semua juga nanti jadi penggosip. Kan tidak baik juga toh. Jadi maksudnya tahu dulu passionnya di mana, terus pelajari baik-baik itu passion yang istilahnya sedang yang memang mau ditekuni. Nanti sudah pada saat memang kita belajar baik-baik apa ya dengan niat yang baik, toh coba kita buka itu usaha. Nah nanti pada saat di usaha ya belajar lagi. Pada intinya jangan merasa cepat puas lah kayak gitu. Sampai itu mungkin yang tanda kutip hargai proses, yang protes itu yang selalu saya pakai di dalam prinsip saya di dalam hidup. Karena pada saat saya tidak menghargai proses saya yakin juga pada akhirnya tidak baiklah apa yang saya lakukan. Jadi pada saat saya menghargai proses saya, akhirnya apapun hasil mau baik ataupun buruk ya saya bisa syukuri itu. Karena proses yang saya jalani itu saya hargai kayak gitu. Mungkin itu sih kalimat terakhir sih. Jadi teman-teman yang ingin memulai bisnis itu harus tetap hargai proses dan tetap bekerja keras. Ya, dan jangan protes. Gitu. Nah, terima kasih banyak Kak Karim atas sharing dan kisah yang sangat inspiratif hari ini. Semoga diskusi ini membuka wawasan teman-teman humanis bahwa fashion jika dikelola dengan strategi yang tepat bisa menjadi peluang bisnis yang nyata. Terima kasih juga untuk teman-teman humanis yang telah menonton yang di luar sana. Saya Suhakim sebagai moderator, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.